Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Nafahatul Quran. Temanya Al-Asalu Ghidha'un Mufidun Watawa'un Syafin. Madu, makanan bergizi dan obat penyembuh. Al-Quran menyinggung pengaruh madu sebagai obat bagi manusia dengan ungkapan singkat namun dalam dan penuh makna. Fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Kini di era modern, rahasia ini mulai terungkap melalui studi para ahli gizi dan kesehatan yang menunjukkan berbagai manfaat madu yang menakjubkan. Para ilmuwan menyatakan bahwa madu adalah zat yang tidak mudah rusak. Bahkan jika disimpan murni, dapat bertahan ribuan tahun karena mikroba tidak dapat hidup di dalamnya. Bukti nyata ditemukan dalam makam-makam Fir'aun di Mesir, di mana madu yang berusia ribuan tahun tetap utuh dan dapat dikenali sifat alamiahnya. Ini menegaskan kebenaran pernyataan ini. Madu berasal dari nektar berbagai bunga. Karena setiap bunga memiliki sifat pengobatan tersendiri, madu yang dihasilkan bisa membawa ciri khas penyembuhan dari bunga tersebut. Madu dari bunga tertentu untuk menyembuhkan penyakit tertentu, gampangannya seperti itu. Para ahli menyebut madu sebagai zat hidup karena mengandung vitamin, enzim, dan asam format. Asam format itu senyawa alami yang berperan sebagai antibakteri. Vitamin yang terkandung antara lain vitamin A, B, C, D, K, dan I, serta mineral seperti kalium, besi, fosfor, timbal, mangan, aluminium, tembaga, belerang, natrium, dan lain-lainnya. Selain itu, madu juga kaya akan berbagai asam organik. Setiap komponen ini memiliki peran vital bagi kehidupan manusia, sehingga madu memiliki sejumlah manfaat yang luar biasa. Madu dapat mempengaruhi komposisi darah, mengurangi kelelahan dan kram otot, mencegah peradangan pada lambung dan usus, mendukung perkembangan sistem saraf janin bila dikonsumsi ibu hamil. Berguna bagi mereka orang-orang yang sistem pencernaannya lemah atau buruk. Dan madu ini bersifat restoratif dan memperkuat tubuh, menunjang kesehatan jantung, memberikan energi tambahan bagi orang tua, membantu penyembuhan luka dan gangguan pencernaan, termasuk ulkus. Ulkus itu luka terbuka pada permukaan kulit. Juga luka yang ada dalam lambung dan duodenum atau usus 12 jari. Manfaat lain dari madu adalah madu itu bermanfaat untuk pengidap asma dan masalah pernapasan, membantu mengatasi penyakit paru-paru, menjadi obat bagi penderita rematik, pertumbuhan otot yang lemah dan gangguan saraf, membunuh kuman penyebab diare, sehingga bermanfaat bagi penderita masalah pencernaan. Dengan demikian, madu bukan sekedar hasil kerja keras lebah, melainkan ini suatu keajaiban alam yang ditetapkan oleh Allah untuk menyehatkan tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit. Ini menegaskan kebesaran dan kebijaksanaan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, madu tidak hanya bermanfaat sebagai makanan dan obat internal, tetapi juga sebagai bahan dasar produk kecantikan dan penyembuh luka. Dari madu dibuat ramuan yang dapat meningkatkan kelembutan kulit, mengurangi kerutan, mempercepat penyembuhan luka bakar, dan menyegarkan penampilan. Bahkan terdapat obat yang terbuat dari madu untuk mengobati tumor mulut sekaligus menyegarkan nafas.
Selain itu, madu dimanfaatkan untuk merawat kulit yang layu, kulit yang retak-retak, kulit yang terbakar, radang mata, gigitan hewan, bengkak pada mata, hingga batuk-batuk. Beberapa ilmuwan bahkan menciptakan tablet dari nektar bunga yang memiliki sifat menyerupai madu dengan efek meningkatkan energi dan vitalitas sel sehingga menimbulkan rasa nyaman sekaligus mendukung umur panjang. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah kesehatan dan ilmu gizi juga menghargai madu. Misalnya Pythagoras menyarankan murid-muridnya, konsumsilah madu dan roti sebanyak mungkin. Dan Hippocrates berkata, jika kalian menginginkan umur panjang, konsumsilah madu. Wallahu a'lam. Efek stimulan, sifat terapeutik, dan kemampuan regeneratif madu jauh lebih luas daripada yang dapat dibahas secara ringkas di sini. Beberapa ilmuwan bahkan menulis buku khusus hanya untuk mendokumentasikan keunggulan gizi dan pengobatan madu. Al-Quran merangkum semua keunggulan ini dalam satu ungkapan yang singkat, padat, mendalam, dan bermakna. Fihi syifa'un linnas. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Karena besarnya manfaat lebah itu, tidak mengherankan bila sengatan lebah dan racun yang dikandungnya juga memiliki manfaat pengobatan untuk berbagai penyakit, seperti rematik, malaria, pembesaran kelenjar tiroid, nyeri saraf, beberapa penyakit mata, dan lain-lainnya. Pengobatan dengan sengatan lebah harus dilakukan secara teratur dan di bawah pengawasan medis. Misalnya, pada hari pertama 1 kali kesengatan, hari kedua 2 kali, hingga hari ke-10 digunakan 10 lebah. Tahap awal ini diikuti oleh fase kedua dengan metode yang berbeda. Terlalu banyak sengatan dapat menimbulkan bahaya, sedangkan terlalu sedikit dapat kurang efektif. Beberapa ilmuwan bahkan menulis artikel dan tesis doktoral khusus mengenai topik ini, dengan judul seperti ekstrak racun lebah dan sifat pengobatannya. Nah, ini menegaskan betapa luas dan mendalamnya penelitian modern terhadap manfaat madu dan produk lebah lainnya. Khadamatun ukhra linnasli asmanu minal asali. Hikmah atau jasa lain dari lebah yang lebih berharga daripada madu. Kehidupan lebah tidak hanya berhenti pada produksi madu. Ternyata jasa lebah jauh lebih luas dan bahkan lebih berharga daripada madu itu sendiri. Setiap aspek hidupnya lebah dipenuhi keajaiban. Misalnya, lilin lebah. Bahan yang digunakan untuk membangun sarangnya bukan sekedar bahan konstruksi. Lilin ini dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan tubuh serangga berbahaya yang terjebak tidak dapat keluar dari sarang-sarang lebah, sehingga sarang tetap aman dari ancaman mereka. Seorang ahli lebah menceritakan pengalamannya ketika ia menemukan sebuah bola besar di dalam sarang lebah. Setelah dibuka, ternyata itu adalah mayat belalang yang diawetkan oleh lebah. Lilin lebah sendiri menurut beberapa ilmuwan merupakan roh madu. Roh madu itu ya lilin. Sedangkan madu adalah rohnya bunga. Beratnya sangat ringan. 500 sarang lebah sekalipun hanya berbobot beberapa gram. Sulit memahami dapat mengekstraksi lilin ini dengan begitu sempurna. Namun jelas bahwa lilin memiliki fungsi penting bagi kehidupan koloni. Selain itu, proses penyerbukan dan pemindahan serbuk sari adalah salah satu tugas vital lebah. Seorang ilmuwan menjelaskan, seandainya tidak ada serangga seperti lebah ini, keranjang buah kita akan kosong. Karena serangga yang mengunjungi bunga melakukan penyerbukan lebih efektif dibandingkan agen lain, dibandingkan dengan pekerjaan melalui tangan manusia. Ketika serangga yang menyintai bunga itu memasukkan probosisnya atau sebagian tubuhnya ke dalam bunga, saat keluar tubuhnya tertutup debu kuning
atau serbuk bunga yang kemudian dibawa ke bunga lain. Tanpa debu bunga, biji tidak akan terbentuk dan ovarium bunga tidak akan menjadi buah. Fenomena ini pun menarik secara filosofis. Serangga yang mencintai bunga, sejak awal penciptaan, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan bunga itu sendiri, sehingga keduanya saling bergantung. Di antara serangga yang mencintai bunga, seperti kupu-kupu, lebah, dan tawon emas, lebah adalah yang paling siap dan terlatih untuk mengekstrak serbuk sari dan nektar dari bunga. Dengan demikian, selain menghasilkan madu, lebah juga memelihara keseimbangan ekosistem, menjamin kelangsungan tumbuhan, dan memainkan peran vital dalam rantai kehidupan yang saling bergantung. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, perlu dicermati bahwa pohon-pohon yang memiliki bunga jantan dan betina dapat dikategorikan menjadi dua jenis, pohon mandul yang tidak berbuah dan pohon produktif yang mampu menghasilkan buah. Pada pohon mandul, agar buah terbentuk dibutuhkan perantara penyerbukan, dan peran ini dilakukan oleh lebah. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% proses penyerbukan bunga dilakukan oleh lebah. Oleh karena itu, untuk memahami peran lebah secara penuh, perlu diketahui bahwa sebagian besar jenis buah seperti apel, pir, keri, almond, dan sejenisnya termasuk pohon mandul yang hanya dapat berbuah jika dibantu oleh lebah. Upaya manusia untuk melakukan penyerbukan secara kimiawi, mekanis, atau buatan terbukti kurang berhasil atau bahkan mungkin gagal, sehingga semakin terlihat jelas betapa lebah memegang peranan penting dalam pertanian. Para ilmuwan menekankan nilai lebah secara ekonomi. Lebah membantu kita dalam pertanian dengan nilai yang setara dengan 200.000 dirham untuk setiap 1.000 dirham yang kita peroleh dari madu dan lilin yang dihasilkan. Akhirnya kita sampai pada pernyataan yang mengagumkan dari Maeterlinck, seorang profesor ekologi. Seandainya lebah punah, baik yang liar maupun yang jinak, 100.000 jenis tumbuhan, bunga, dan buah akan lenyap. Dengan lenyapnya itu, mungkin peradaban kita sendiri bisa hilang. Al-bina'u al-jismi linnahli ajibun aidon. Struktur tubuh lebah juga menakjubkan. Susunan tubuh lebah sendiri merupakan kisah panjang yang menakjubkan, terutama mata lebah yang menjadi salah satu keajaiban biologis paling menakjubkan. Para ilmuwan mencatat bahwa mata lebah terdiri dari 2.500 lensa kecil yang membentuk sudut antara 2 hingga 3 derajat. Struktur ini memungkinkan lebah untuk menentukan posisi matahari, bahkan saat tertutup awan, dengan memanfaatkan sinar ultraviolet yang diterimanya. Lebah tidak melihat bunga dengan warna sebagaimana yang kita lihat. Mereka menafsirkannya melalui sinar ultraviolet yang memancarkan keindahan ekstra pada bunga dan menarik lebah kepadanya. Selain itu, lebah juga memiliki sistem komunikasi internal, mempunyai bahasa lebah sendiri yang memungkinkan mereka saling berkoordinasi dan membuat keputusan bersama. Ini sebuah fakta yang baru ditemukan secara ilmiah dalam beberapa dekade terakhir. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, setiap kali kita menelaah aktivitas lebah, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran, rahasia baru tentang kebesaran dan kecanggihan ciptaan Allah semakin terbuka bagi kita. Sebagai penutup, marilah kita simak nasihat Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Undur ilan nahli wahtisyadihi bi sun'atil asal wa tahiyatil buyut al-musaddasah wa ma tara fi dzalika istima'ahu min daqaiqil fitnati wa innaka idza ta'ammaltal amal ra'aitahu ajiban latifan
Wa idza ra'aital ma'mul wajadtahu adiman syarifan mauqi'uhu minan nas. Perhatikan lebah dan kerumunannya dalam pembuatan madu serta penyusunan sarang berbentuk heksagonal. Perhatikan juga kecermatan dan ketelitian mereka dalam bekerja. Jika kau memperhatikan pekerjaannya, kau akan melihatnya menakjubkan dan indah. Jika kau menilai hasilnya, kau akan menjumpainya agung dan mulia di mata manusia. Namun jika kau menengok pelakunya, kau dapati ia bodoh dan tidak mengetahui dirinya sendiri, apalagi yang lain. Inilah bukti yang paling jelas bahwa kebenaran dan hikmah dalam karya ini bukan milik lebah, melainkan milik Sang Pencipta, melainkan milik Allah Sang Pencipta yang menanamkan sifat itu padanya dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan manusia. Itulah ketetapan-ketetapan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana. Apakah belum tiba saatnya kita sadar dan ikhlas diatur oleh syariat Islam, hukum Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Aziz.